Kowak ya, dicangkul, ditanam itu hidup karena warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan channel Porang Indonesia. Oke, kali ini kita akan membahas yaitu budidaya porang. Itu beda lahan, beda tempat, beda juga perlakuan. Seperti ini. Ini kita lihat, ini tanaman porang ini ditanam ya, itu di atas permukaan laut atau 430 meter mPDPL ya. 430 meter di atas permukaan laut. Jadi untuk lahan di sini itu harus kita olah, lahannya kita olah, kita maksimalkan, karena kalau tidak diolah dulu untuk tanah di daerah pegunungan seperti ini itu juga beda untuk di daerah tempat lain. Kalau di daerah tempat lain, contohnya kemarin saya berkunjung ke tempatnya di daerah Gunung Pandan, itu tanpa diolah lahan itu bagus karena tanahnya itu beda. Oke, kita beri contoh seperti ini ya. Kita lihat tanahnya seperti ini. Ini tanahnya. Ini tanahnya ini agak lengket-lengket, jadi seperti tanah lempung. Nah, seperti ini kita lihat. Tanahnya agak lempung. Ini kalau tidak dicangkul dulu ya tidak maksimal. Kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia, begini. Ini harus kita lahannya kita olah dulu, kita maksimalkan. Paling tidak ya dikasih campuran pupuk ya, untuk pupuk dasar begitu. Kalau ini tidak diolah nggak bisa maksimal. Beda untuk di daerah Gunung Pandan ya. Gunung Pandan itu tanahnya itu sudah istimewa, sangat istimewa. Jadi tanah itu sudah mengandung humus dia di sana itu. Tanahnya mengandung pasir, juga pasir lembut, katakanlah ladu untuk di tempat kami ya. Oke, kita lihat tuh tanaman porang kita ini seperti ini. Ini kita lihat ini tanaman sudah 3 bulan. 3 bulan dia tanpa naungan juga hidup, tapi dengan catatan lahannya diolah dulu, lahannya dimaksimalkan dulu. Mau dicangkul ataupun pakai mesin bajak ya monggo. Hasilnya juga seperti ini, juga maksimal. Karena ini melewati proses pengolahan tanah. Begitu. Jadi untuk pupuk dasarnya kita kasih, pemupukan kedua juga kita kasih. Seperti ini hasilnya. Kita lihat ke sini. Ini juga sudah tinggi-tinggi tanaman porang ini. Ini sudah 3 bulan dari bibit umbi kawanku. Ini nanti kita panen bisa 2 musim ataupun 3 musim. Begitu. Seperti ini lahannya, kita lihat ini juga sampai sana sudah tertanam porang ya. Ini sudah 3 bulan. Jadi semua dari bibit umbi. Kalau yang kecil-kecil di atas dari bibit katak. Jadi kesimpulan begini kawanku, seluruh petani porang seluruh Indonesia. Untuk budidaya porang itu kita melihat kondisi lahan. Di mana tempat kita tinggal mau ditanam porang itu kita lihat kondisinya tanahnya ya. Kalau tanahnya sudah gembur itu tanpa diolah lahan pun juga bagus. Kalau tanah seperti di tempat kita ini harus diolah karena mengandung lempung ya. Agak lempung-lempung, agak lengket. Jadi untuk bibit itu nanti untuk hasil umbi itu nanti bisa padat. Kalau di sini tuh padat, jadi glukomanya itu bisa sari patinya bisa padat glukomanya begitu. Beda kalau tanah berpasir seperti di Gunung Pandan itu tanpa olah lahan juga bagus karena sudah mengandung banyak humus. Pupuk pun juga seadanya dari alami, dari daun-daun kering yang jatuh seperti di hutan, seperti di alam liar, jadi bisa maksimal tanpa olah lahan begitu. Jadi untuk di sini yang kita tanam ini di atas 400 ketinggian ya, di ketinggian 430 mPDPL, hasilnya seperti ini. Ini lahan tanpa naungan, hasilnya seperti ini. Ini juga sudah mengeluarkan katak kawan. Nah, kita lihat seperti ini. Ini sudah mengeluarkan katak. Inilah katak yang akan kita buat bibit untuk musim yang akan datang. Musim yang akan datang itu nanti bulan 9, bulan 10 itu katak untuk bibit lagi. Jadi saya jelaskan manfaat porang adalah yang kita manfaatkan adalah umbinya ya. Umbi ini kita panen, nanti kita bawa ke pabrik untuk dijadikan chip kering. Setelah jadi chip kering diproses lagi menjadi tepung, namanya tepung konjek. Itulah yang akan diekspor ke luar negeri untuk bahan makanan seperti mie shirataki, beras, jelly, lem, kosmetik dan lain sebagainya.
Begitu kawanku sedulurku petani porang seluruh Indonesia. Jadi tema kali ini beda lahan, beda perlakuan ya. Kita lihat ini dari benih katak kawanku. Benih katak yang ukurannya itu waktu itu kita tanam itu 100 sampai 200 up ya. 100 sampai 200 biji. Ini lahannya kita olah dulu, kalau tidak diolah ya tidak maksimal. Begitu, karena untuk daerah pegunungan itu tanahnya agak merah, agak lengket-lengket ya. Kita lihat yuk sini. Nah ini tanahnya agak merah, agak lengket. Kalau tidak diolah dia tidak maksimal. Yang pasti yang mau budidaya porang tolong tanahnya dilihat dulu. Kalau tanahnya belum gembur ya kita buat gembur dulu. Itu hasilnya akan maksimal kawanku ya. Begitu, ini kita lihat dari bibit katak. Ini lagi ada merawat. Ini mas-masnya lagi merawat tanaman porang kita. Ini lagi didangir ya. Didangir itu untuk untuk akarnya itu biar mencari nutrisi lebih mudah. Begitu, ini kita dangir katakanlah begitu. Jadi kalau untuk di daerah kita itu merawatnya itu harus benar-benar maksimal. Beda seperti yang saya katakan tadi, untuk di daerah Gunung Pandan itu spesial sekali. Sekali lagi spesial sekali kalau di sana itu tanpa olah lahan, tanpa diwaton ya. Jadi rumput itu banyak tapi lahan sudah bagus begitu. Jadi lahan sudah bagus tanpa olah lahan pun juga bisa. Oke, begitu. Jadi kalau untuk di daerah sampean, daerah jenengan itu harus dilihat dulu kondisi lahannya. Lahannya kalau tanahnya lengket ya harus digemburkan dulu. Begitu kawanku ya. Ini tanaman seperti tadi saya katakan, ini usia sudah 3 bulan. Usia 3 bulan. Kalau yang dari sini benih katak ya. Ini benih katak yang kecil lah ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada itu yang 300 up per kilonya juga ada. Begitu. Kalau yang sebelah ini dari bibit umbi kawan. Dari bibit umbi yang 1 kilo isinya itu 1 kilo isi 2. Lah hasilnya seperti ini. Ini udah besar-besar sekali batangnya. Tuh kita lihat. Ini jaraknya juga rapat sekali. Gitu. Ini nanti kalau bisa kita panen 2 musim ya. 2 musim, 3 musim itu lebih bagus. Kandungan glukomanya lebih padat. Sekali lagi saya katakan lebih lama, tanaman porang lebih lama itu lebih bagus. Begitu kawanku. Ini hasil dari pengolahan lahan yang maksimal ya kawan ya. Pengolahan lahan yang maksimal. Sebelumnya kita cangkul dulu juga untuk bawah ya. Untuk pupuk dasar itu sudah ada kohe. Pupuknya ini pupuk dasar kohe, kotoran hewan yang sudah difermentasi. Jadi aman untuk budidaya porang. Seperti ini. Ini tanahnya sudah kita buat gembur ya. Sebelumnya lengket-ket karena tanah merah. Kalau di pegunungan kita ini tanahnya merah lengket-ket, baru kita gemburkan. Yang penting yang pasti apapun caranya, yang penting kita gemburkan dulu. Begitu. Ini juga kita lihat porang hitam ini. Nah, ada porang hitam seperti ini kawanku. Kalau kita lahannya maksimal, hasilnya pun juga maksimal. Begitu. Itu nanti kita panen ini ya. Kita panen 2 musim ataupun 3 musim. Biar kandungan glukomanya lebih padat. Begitu kawanku. Oke ya kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia. Jadi tema yang saya ambil, yang mau budidaya porang nggak usah buru-buru. Saat ini bulan Februari tahun 2021 ya. Jadi yang belum tanam porang nggak usah buru-buru, kita agendakan, kita siapkan lahan dan bibit. Begitu. Nanti bibit itu kita persiapkan dari umbi monggo, dari katak monggo. Nanti persiapannya itu kalau yang pas itu bulan 7, 8, 9 itu olah lahan sambil menyiapkan bibit. Begitu. Nanti setelah ada hujan
hujan pertama itu tanah sudah gembur toh, sudah gembur pertama kali sudah mawur, lah itu baru kita tanam. Setelah ada hujan 1 minggu lah, itu kita tanam, hasilnya juga akan maksimal seperti ini. Kita lihat seperti ini, hasilnya juga maksimal begitu. Jadi nggak usah buru-buru, yang pasti lahan disiapkan, bibitnya juga disiapkan begitu. Oke, saya sarankan untuk persiapan bibit itu nanti sebaiknya ya bulan 7, 8, 9 itu bibit sudah sudah dorman ya. Sudah dorman itu seperti umbi, dia sudah terlepas, batangnya sudah terlepas dari umbi. Katanya juga sudah mengalami masa dorman, itulah bibit yang bagus. Begitu juga kadar airnya juga sudah berkurang untuk bibit bulan itu ya. Bulan 7, 8, 9. Nah, itu pasti bagus. Begitu kita tanam semaksimal mungkin. Kita usahakan yang bagus toh untuk hasil yang maksimal begitu. Jadi nggak usah buru-buru. Kita persiapkan dengan matang. Lah beda kalau di tempat kemarin yang saya kunjungi itu ya, tanpa olah lahan karena di sana hutan kan, masuknya itu LMDA, Lembaga Masyarakat Daerah Hutan. Itu tanpa olah lahan, langsung kowak ya, dicangkul, ditanam, itu hidup karena lahannya sudah bagus, tanahnya sudah bagus, mengandung humus, pupuk juga alami dari daun-daun yang jatuh, daun kering, kompos alami begitu. Untuk di daerah kita di sini ini. Oke kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia, semoga informasi untuk video kali ini bermanfaat untuk kita semua petani pemula yang mau budidaya porang. Temanya seperti tadi, lahannya kita olah dulu, begitu. Kita lihat lahannya dulu, kalau tanahnya sudah bagus, sudah mawur, sudah gembur, tanpa olah lahan pun juga bagus begitu. Kalau di tempat kita seperti ini di pegunungan, lahannya kita maksimalkan, lahannya kita olah dulu, hasilnya juga bagus seperti ini. Oke kawanku ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua yang mau budidaya porang. Semoga informasi bermanfaat, semangat terus, yang penting kita yakin untuk saat ini porang harganya lagi bagus begitu. Jenis umbi-umbian yang paling bagus harganya untuk saat ini adalah porang begitu. Sekian dulu laporan dari grup porang ataupun channel Porang Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungan channel ini, semoga manfaat semuanya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nuwun.